melakukan pengintegralan, maka yang dilakukan adalah memisalkan, ya. Ini sama juga case dalam sehari-hari juga gitu ya. Kita sulit memahami sesuatu itu, cari dulu pemisalannya itu. Tapi pemisalan itu bukan solusi kan, itu misal gitu. Baru kita kembalikan ke ya, kita kalau kita belajar model begitu ya, ada orang sukses, kita ini dulu gitu, melihat dulu, pelajari, itu kan misal ya. Nah, misal itu kita ambil contohnya, tapi kan dikembalikan ke kondisi kita gitu ya ya. Dikondisikan gitu ya, dikembalikan ke kondisi kita, baru kita bisa ngambil itu, bahwa itu solusi yang ada pada kita itu. Ya, mirip seperti itu ya. Nah, kemudian ini sudah ya, kalau dia punya batasan maka pada kurva dia memiliki di sini batasan itu kalau dia bilangan biasa maka dia garis tegak ya. Garis tegak ini disebutnya X sama dengan 3, di sini X sama dengan 5 ya. Kalau sesuai dengan variabelnya ya. Kalau di variabel di sini T, berarti di sini T-nya sama dengan 3, di sini T-nya sama dengan 5. Oke, kita masuk ke mean value theorem ya. Apa? Teorema mean value theorem apa? Teorema nilai tengah. Teorema nilai tengah. Oke, kita lihat di sini teorema definisinya nilai rata-rata dari suatu fungsi ya. Nah, sederhana nilai rata-rata dari satu fungsi berarti yang dimaksud adalah apa? Nilai y-nya ya. Nilai y-nya yaitu eh, ini dari A sampai B ya. Kalau di kurva itu dari A sampai B berarti kan kalau kita mau nyari nilai tengahnya ya apa namanya itu B dikurang A kan udah pasti ya. Itu dengan cara mengintegralkan dari A sampai B dibagi dengan B dikurangi A. Ya. Kalau diturunkan dari rumusnya di sini Y1, Y2 gitu. Mas apa tuh Y1? Y1, 2, 3 ya. Yang tegaknya ya. Y1 itu dikumpulin sebanyak N maka dibagi dengan sejumlah N. Nah, ini diturunkan hasilnya adalah 1 per B min A. Jadi ini nilai tengah. Apa yang dicari dari nilai tengah? Banyak. Nilai tengah itu nanti kalau aplikasinya itu apa? Khususnya kalau dalam kestabilan itu titik tengah itu sangat berfungsi gitu. Ya. Ada bentuk nggak karuan. Dicari titik tengahnya. Itu kan ada yang YouTuber cuma nyusun batu kan nggak bisa deh. Nyusun batu ya. Emang unik itu. Karena nggak pakai rumus kan. Tapi secara sains itu bisa ditemukan titik tengahnya gitu. Tapi itu orang punya sensitivitas yang tinggi gitu nyusun batu. Sebenarnya kan memposisikan titik tengahnya itu ya, titik tengah beratnya itu. Eh, saya kira sederhana ya, integral dari A sampai B efek dx dibagi dengan B min A. B min A di sini ya batasannya berarti ya, batasan. Itu adalah nilai tengah atau nilai rata-rata dari suatu fungsi. Nah, coba lihat gambar ini. Anggap aja misalkan C-nya di situ ya, nilai tengahnya di situ ya.
Nah, yang kita lihat itu adalah nilai tengah dari X ya. Kok kayak bukan di tengah gitu ya. Ya kan? Kok kayak bukan di tengah, itu yang kita lihat adalah perspektif dari X-nya. Kalau dari Y-nya, ya tadi pakai ini ya. Dari ini FC sama dengan 1 per B min A. Ini integral dari A sampai B FT dt. Berarti yang dimaksud di sini FC yang mana? Kalau ini C, berarti FC-nya di sini. Jadi nilai tengah daripada yang di sebelah kiri. Nah, ini fungsi apa nih? Simetri fungsi ganjil genap ya. Nah, ini bisa langsung dari teoremanya bisa dilihat bahwa dari gambarnya dilihat ya, fungsi genap diantaranya itu persamaan kuadrat ya. Dia simetri kanan kiri. Ya kalau dia simetri dari negatif 7 sampai positif 7. Ya kita nggak perlu mencari dari negatif 7 sampai positif 7. Cukup sampai dari 0 sampai 7 aja kali 2 gitu. Nah, itu yang dimaksud kan? Fungsi genap. Ini kiri dan kanannya simetri ini. Kiri dan kanannya. Nggak perlu kita hitung dari sini sampai ke sini. Cukup dari 0 sampai A dikali 2. Gitu ya. Sedangkan yang satunya fungsi ganjil karena dia simetri juga terhadap titik 0. Ya. Simetri terhadap titik 0. Atau apa istilahnya? Pusatnya ya, titik 0. Simetri terhadap titik tengah. Ya. Karena dia simetri terhadap titik tengah, titik tengah, maka yang kanan dan yang kirinya itu saling menghilangkan, ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, dalam hal kita menghitung luas, nggak bisa. Makanya kita harus misahkan yang mana yang positif, mana yang negatif dalam menghitung luas. Tuh. Jadi sesuai dengan kegunaannya. Kalau kita tidak menghitung luas, menghitung nilai integralnya, yaitu nilai integralnya 0. Ya, kalau kita menghitung luasnya harus dipisahkan yang bagian negatif sama yang bagian positif. Menghitung luas integral, menghitung volume integral ya sama. Nggak usah dihafalkan kan yang fungsi genap fungsi ganjil ya, udah di 41 udah ya, genap fungsi ganjil ya, x kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Ya, di ketika di input min X, hasilnya juga sama. Nah, ini fungsi genap ya. X pangkat 3, ketika di input negatif, ini ketika di input negatif hasilnya sama, ketika di input negatif hasilnya min X pangkat 3 atau min X atau min YX. Berarti ini ganjil. Selain itu bukan genap ganjil ya. Kalau digambar gitu, mana genap, mana ganjil ya gitu. Genap berarti yang kanan kirinya dia simetri. Ganjil yang
kanan kirinya saling menghilangkan, ya. Baik. X sama dengan X kuadrat, udah jelas dia genap, maka tadi itu ini yang ditanya apa? Nilai tengahnya ya, nilai tengah dari Y, maka dilakukan 1 per dari min 3 sampai 3, kemudian dari min 3 sampai 3 X kuadrat dx diintegralkan, hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3 dari min 3 sampai 3 disubstitusi, hasilnya adalah sama dengan 3. Jadi ini Y sama dengan 3 adalah, oh, biasaan ya. Itu kebiasaan kalau kita fokusnya pada diri kita sendiri aja ya, seolah-olah kita yang benar ya. Ya. Dulu waktu saya pulang, almarhum ibu saya meninggal kan, saya pulang naik mobil kan, mobil. Supirnya kan bawaannya kencang banget ya, karena tahu nih orang ngejar ini ya, ngejar pemakaman ya istilahnya. Saya bilang sama supirnya, jangan sampai kita mau jenguk orang meninggal, kita meninggal gitu. Ya mau tanya, ada nggak kejadian seperti itu? Banyak ya, yang ambulan ngantarin orang meninggal aja bisa nabrak, bisa meninggal gitu. Itu mah apa itu kebijaksanaan kita ya, maksudnya kita tahu misalkan kita lagi sedih, lagi apa, tapi jangan sampai juga jadi korban korban baru gitu ya. Itu. Nah, kadang-kadang begitu sampai saya bilang ke supirnya itu, saya tuh kan Anda kan kita supir, saya juga pernah jadi supir, saya bilang. Di jalan itu nggak mengenal yang benar dan yang salah, ya. Kalau udah nabrak, ya udah gitu. Yang benar bisa meninggal, yang salah bisa hidup. Ya kan? Coba ambil contoh simulasinya adu banteng, ya kan? Adu banteng dalam kejadian ini ya, kejadian lalu lintas. Kenapa adu banteng bisa terjadi? Karena egois sebenarnya, ya. Di sana udah ngelihat kok dia masuk ke jalur saya, ya kan? Ya, yang sini juga ya nggak peduli orang masuk ke jalur saya, ya pokoknya jalur saya, ya. Tuh contoh contoh ya. Sederhana aja, misalkan dia masuk jalur saya, dia salah itu. Ya kita diam dulu atau menghindar dulu ya, itu solusiin. Ya kalau kita mau nyari benar, harus lurus aja ya. Contoh itu. Kadang-kadang walaupun kita benar, kita geser dulu gitu ya. Kemudian find all the value of C that satisfy the mean value theorem for the integral berikut ini. Apa katanya? Dapatkan semua nilai C yang memenuhi teorema nilai tengah. Nah, ini sudah diketahui batasannya dari X sama dengan berapa? 0 sampai X sama dengan 2. Ya, tinggal dihitung aja. Ini didapatkan 1/2 dikurangi 0, integral dan seterusnya, hasilnya adalah 1/3. Berarti nilai
nilai C-nya, di sini C apa nih? Menggambarkan apa? Nggak dia sebutkan ya. Kita lihat. Nah, ini FC-nya ya. FC-nya yang sepertiga. Yang ditanyakan di sini C-nya. Ya kan cuma antara X dan efek aja. Gitu kan? Antara nilai X dan nilai ya. Ya, mirip lah yang sekarang terjadi ya. Seluruh Indonesia pusing sama satu problem yang namanya ijazah ya. Ya kalian yang kuliah nilai sendiri bukan ini ya. Jadi orang kuliah itu ada apa? Ijazah. Ada tahu nggak apa yang belum diungkap tuh? Transkrip ya. Ada transkripnya. Ada dosen pembimbing. Tulis nih. Benar nggak ini dosen pembimbingnya ini? Kampus sebesar UGM aja tuh. Selesai ya. Kampus sebesar UI aja selesai sama Bahlil tuh ya. Itu. Jadi itu ya kalau kata si Rocky Gerung tuh kan, kita bisa membohongi orang pada satu kesempatan. Satu orang ya. Tapi kita nggak bisa membohongi semua orang pada setiap saat. Bohong itu ada tekniknya juga gitu kan. Bohongi seseorang pada satu kesempatan bisa. Tapi membohongi semua orang pada setiap waktu itu yang nggak bisa. Itu teknik tuh maksudnya. Bohong itu bagian dari karakter ya. Kalau bohong sekali itu bukan karakter. Nah, itu cuman canda itu bohong tuh ya. Kalau bohongnya udah menjadi karakter ya sehari-hari, nah itu berarti karakter nggak bisa dipercaya memang. Oh, sesekali mau kemana? Ah, ada aja gitu. Mau ke sana gitu. Ternyata perginya ke tempat lain misalkan. Nah, itu bohong, tapi bukan karakter dia. Cuman apa? Tuh ada tekniknya sebenarnya untuk seperti itu ya. Nah, tapi yang nggak boleh jadi karakter bahaya gitu ya. Maka ada yang di apa? Kalau di kalau orang Islam kan ada hadisnya itu ya, yang berbohong, berbicara berbohong, itu kan? Nah, itu yang sehari-harinya gitu maksudnya. Kalau yang cuman bohong sekali, dua kali, ya nggak mungkin kan? Manusia itu nggak punya salah kan nggak mungkin. Oke, kemudian tadi apa nilai ini FC ya sepertiga itu FC, lalu yang dihitung yang ingin diketahui nilai C berarti nilai X ya, nilai X itu maka dikembalikan ke dalam rumus ini sepertiga 1 per C plus 1 kuadrat ya. Ini kuadrat, cara menghilangkan kuadrat bagaimana? Diakarkan sebelah lainnya ya. Ini sepertiga, ini 1 per C plus 1 kuadrat, berarti yang diakarkan mana? Yang sepertiga ini. Ya, dikali silang dulu boleh supaya lebih mudah ini. Kemudian eh, ya bisa diakarkan langsung ya, tanpa digabung dulu juga bisa ya. Diakarkan dulu ini kan plus minus, akar di. Tapi ini bisa difaktorkan nggak? Oh, C plus 1. Iya bisa kan? Ini kan faktornya kan? C plus 1 kuadrat ya. Ini juga nggak perlu diurai dulu ya. Sepertiga sepertiga 1 per C plus 1 kan kali silang C plus 1 kuadrat sama dengan ini nggak perlu dihilangkan ya. C plus 1 dengan plus minus
saya ya itu hitung untuk atau mendapatkan nilai tengah eh, daripada integran. Jadi kalau misalkan punya tadi itu gambar fungsi, nah kita udah bisa mengetahui nilai tengahnya. Nilai tengah itu digunakan untuk apa salah satunya? Untuk kita tahu posisi tengahnya itu untuk kestabilan ya, salah satunya. Bisa berat, bisa apa ya. Lagi ini sudah, kemudian eh, ini dari A sampai B, dari A sampai B, kemudian dari B sampai B. Oh ini periodik ya. Kalau periodik berulang ini. Kalau periodik berulang jika suatu fungsi periodik dengan P ya, dengan jika suatu fungsi periodik dengan P dengan periodenya P, periode itu kan berulang terus ya. Jadi kalau ditambah periodenya kan nggak ngaruh. Ya. Integralnya, batasnya maksudnya. Kalau nah, jadi kalau di sini menunjukkan bahwa nih lihat dari A dan B ini. Jadi periodenya adalah P. Jadi dia cuma menggeser aja, tapi sebenarnya luasnya masih sama. Ya. Batasannya kan batas atasnya geser, batas kanannya geser. Berarti kan cuma dari A sini jadi A plus P, dari B menjadi B plus P. Udah selesai ya. Maksudnya nilai integralnya sama. Sama seperti yang di bawah ini, menghitung integral dari 0 sampai pi sama seperti menghitung integral dari pi sampai 2 pi. Selesai. Nah, apa bedanya misalkan ini dari 0 sampai pi dan pi sampai 2 pi? Apa bedanya? Bedanya kalau di substitusi nilainya besar. Yang kanannya itu ya. Berarti kan kita bisa menggunakan yang nilai yang kecil, ya, tujuannya gitu ya. Bisa menggunakan yang 0 sampai pi dibanding menghitung pi dan 2 pi. Nah, ini juga dari 0 sampai 100 pi. Ngapain menghitung 0 sampai 102 pi, 100 pi, ya kan? Disubstitusi. Nah, ini 0 sampai pi plus pi sampai 2 pi dan seterusnya. Nah, ini tinggal cukup dikali 100 karena dia periodenya ya. Periodenya itu kan pi ya. Kalau sin itu periodenya pi atau 2 pi? Sin itu periodenya pi atau 2 pi? Oh, ini nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Kalau kalau apa namanya? Kalau sin y sama dengan sin x aja, periodenya adalah 2 pi ya.
Ini kan kalau SIM gini ya, ini kan 0 sampai 300 pi. Nah, kalau ini karena dia nilai mutlak, maka dia yang positif aja ya. Jadi dia cukup periodenya adalah pi saja. Ulang lagi. Ya. Oke, saya rasa itu selesai. Numeric integration kita nggak masuk ya, karena udah materi numerik, metode numerik ya. Langsung ke aplikasi integral ya. Nah, aplikasi integral yaitu kita menghitung luas daripada suatu fungsi ya. Nah, kenapa menggunakan integral atau fungsi? Karena bentuknya tidak beraturan. Kalau bentuknya beraturan, ya dia pakai persegi, panjang kali lebar, lingkaran, PR kuadrat, segitiga, setengah alas kali tinggi, dan seterusnya ya. Trapesium setengah kali jumlah alas jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ya. Nah, jadi ya, teknik yang digunakan apa? Ya sama tadi, integral tentu batas kiri ada, batas kanan ada, integralkan, beres. Beres ya. Menghitung luas di bawah kurva. Cuman ada beberapa yang tadi saya katakan kalau fungsinya di bawah, itu harus dipisahkan. Kalau fungsinya di bawah daripada sumbu X. Nah ini ya, a region below the x-axis. Ya. Ini masih di atas ya. Kalau yang di bawah, benar. Nah ini. Sebenarnya kalau dia di atas semua atau di bawah semua, dia nggak ada masalah tuh. Maksudnya kita integralkan aja. Hasilnya negatif, ya tinggal dikali -1. Integralkan aja, hasilnya positif. Ya udah itu gitu ya. Nah, cuman masalahnya kalau sebagian di atas atau sebagian di bawah. Jadi kalau di bawah semuanya seperti ini, ya nggak ada masalah nih. Integralkan aja seperti biasa, integral tentu, kemudian dikali hasilnya -1. Nah ini contohnya dari -2 sampai 3. Kita lihat dari -2 sampai 3. Dari mana? Nah ini ya, dari -2 sampai 3. Nah di sini negatifnya sudah ditulis duluan ya. Memang konsepnya begitu ya. Cuman kalau kita penulisan begitu. Tapi secara konsep tadi gitu. Intinya adalah kita melakukan pengintegralan kan gitu ya. Melakukan pengintegralan, kalau dia hasilnya negatif atau di bawah kurva, baru digunakan tanda negatifnya, sebenarnya begitu. Ya, kan ceritanya dia sudah tahu bahwa dia gambarnya semua di bawah kurva, makanya dia langsung tambahkan di sini. Ya, begitu ya. Untuk yang lainnya tekniknya sama, yaitu teknik pengintegralan. Apa artinya? Ini integral apa? Integral tentu. Integral tentu apa? Pakai teorema dasar kalkulus 2. Yang batas atas dikurangi batas bawah. Nah, batas atasnya 3. Di sini kalau digambar tentu yang kanannya yang dimaksud ya dikurangi ya yang kiri. Ya, kalau di bentuk integral yang atas dikurangi yang bawah. Jadi kita sampai jam berapa? Si 8. Nah, beres ya. Nah, jadi case-nya tadi saya katakan
Kalau kita tahu gambarnya di atas semua, langsung integralkan. Kita tahu gambarnya di bawah semua, langsung diintegralkan dikali negatif 1. Jadi dari pertama kita tulis negatif 1, ya boleh. Seperti itu ya. Nah, nanti akan ketemunya begitu. Jadi coba hitung integral berikut ini, misalkan ya. Yang ini. Nah, nah, nah coba hitung integral berikut ini dari batas min 2 sampai 3. Ya. Tidak tahu gambarnya, pasti hasilnya negatif. Ya. Pasti itu hasilnya negatif. Nah, sedangkan di sini bicaranya adalah luas. Maka ketika bicara luas, dia sudah menambahkan negatif dulu tuh di sini tuh. Nah, hasilnya adalah ini 5, yang ini, yang bawah ya. Hasilnya adalah 23/4. Nah, berikutnya adalah yang seperti ini. Nah, ini bentuk fungsinya itu adalah X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang Y plus 3. Kita tahu polinomial pangkat 3. Polinomial pangkat 3 berarti dia kemungkinan ya, bicara kemungkinan di berpotongan 2 di ini, ya, berpotongan 2 di sumbu X-nya, 2 titik berpotongan, 1 tidak berpotongan. Itu yang dikatakan imajiner. Ya. 3-3-nya berpotongan di sumbu E, atau nggak berpotongan sama sekali, ya di atas ini, di atas atau di bawah sini, ya. Nah, jadi si fungsi berikut ini, ya, X pangkat 3, nah berarti kita punya prediksi. Kayaknya ada 3 titik yang dia berpotongan dan sumbu E. Artinya apa? Ya, dia naik, turun, naik, gitu. Menunjukkan bahwa ada wilayah yang positif dan ada wilayah yang negatif. Nah, cari wilayah positif negatifnya dari mana? Memfaktorkan bentuk ini. Ya. Cara pemfaktoran yang bentuk ini yang paling mudahnya gimana? Dulu waktu di SMA, mensubstitusi nilai yang paling mudahnya. Berapa? 1 min 1. Biasanya di situ. Kalau disubstitusi 1 dikurangi 3 dikurangi 1 dikurangi 3. Hasilnya 0 nggak? 1 dikurangi 3 dikurangi 1 plus 3. Nah, berarti dia akar. Kan gitu ya. Cara paling mudah. Biasanya di 1 min 1 2 min 2 3 min 3. Jarang ya. Kecuali memang fungsinya sulit. Kalau untuk belajar pasti biasanya dikasih ya di sekitar di situ aja. Ya. Maka tujuannya untuk kita tahu akarnya kan. Satu akar yang diketahui kan bisa jadi pangkat 2 ya. Pangkat 2 lebih mudah untuk difaktorkan ya. Ya. Nah, jadi ini awalnya apa? Akarnya dulu. Kalau sudah gambar mah gampang ya. Kalau udah gambar ini udah ada titik nih. Min 1, 1, 3. Batas di sini dari mana? Dari min 1 sampai 2. Berarti lihat lagi. Min 1 sampai 2 sini. Berarti dari min 1 sampai 1, ya, integralnya seperti biasa. Kemudian dari 1 sampai 2, dikali negatif 1. Ya. Integral X3 kurang 3X kuadrat min X dari 1 sampai 2 dikali dengan
negatif. Ini kan ditulisnya langsung dia pakai apa? Pakai nilai modular. Jadi udahlah dari -1 sampai 1 X pangkat 3 min 3x kuadrat X plus 3 ya dx ditambah dari 1 sampai 2. Nah, minnya kita boleh di depan sini ya. Ya, terus boleh. Atau mau di sini boleh. Ya. Lebih mudah kita kedepankan, kenapa? Supaya nggak ganggu ini ya. Sebenarnya karena fungsinya sama, ya kan ini aja dulu dikerjakan kan. Hasil integralnya pindah ke sini dulu kan gitu. Ya kan? Baru disubstitusi. Tahu Harry Maguire loh, Harry Maguire loh ya. Maguire apa? Nah, yang perempuan ya nonton bola ya. Saya juga nggak nonton, cuma saya YouTube aja lewat-lewat ya. Dia kan orang yang dibully habis-habisan ya. Bully habis-habisan karena masuk klub besar itu dengan apa? Darah biru kalau salah ya. Pokoknya bukan kompetensi lah, kompetensinya biasa-biasa aja. Banyak on goal lah ya, bunuh diri. Ya. Banyak on goal, bunuh diri. Nah, tapi sekarang hebat dipuji-puji ya. Nah, jadi buy time itu artinya apa? Buy time itu pembuktian. Mau dia apa, kayak mau dibully, mau dia apa, mau segala macam, mau dianggap apa? Dinasti kan, mau dianggap karena masuk MU karena dibayar. Ya, tapi ada waktu tuh. Ya, pembuktian. Nah, itu orang kita tuh kurang. Ya. Mohon maaf gitu ya. Maksudnya udah jadi gitu. Udah jadi apa? Udah jadi pejabat gitu kan. Oh, yang dulu-dulu mah mungkin pas masuk ini ya nggak bisa bahasa Inggris misalkan ya. Ya. Misalkan ya. Tapi kalau dia ini apa berjiwa besar tuh kayak Harry Maguire itu, ya dia pembuktian justru tuh. Gitu ya. Dinasti juga sama itu ya. Anggap aja lah politik kan gitu ya. Anak saya mau jadi presiden nih. Nah, tapi setelah dia jadi presiden dia pembuktian. Karena setelah itu tuh baru orang nanti akan hebat ya. Hebat. Nah, kalau nggak gitu ya udah aja lewat aja. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang itu nggak bisa di ini juga, nggak bisa di uncontrol ya, uncontrol. Orang kita itu, negara kita itu besar, tapi apa? Baik pemimpin, rakyatnya, jiwanya, mentalnya itu ini kayak apa? Kayak nggak berdaya, ya. Suruh kasih ide, kayak nggak ada ide, ya. Kayak nggak punya sumber daya. Ada masalah stunting, saya bilang, gimana selesai masalah stunting? Gampang, kan saya bilang kan, uangnya berapa 1 miliar, kasihin nelayan, suruh beliin solar, suruh dia nangkap ikan, bagi sama anak-anak sekolah, ya kan? Nggak usah
setiap hari, sebulan sekali aja, ya. Nelayan dapat uang, ya kan? Nelayan dapat uang, ekonomi nelayan tumbuh, kan gitu ya. Eh, orang kita kan ikan mahal, kan? Baik yang Indonesia Timur sama yang lautnya luas segala macam ya. Lautnya luas, sumber dayanya luas juga sama. Maksudnya mindsetnya nggak ada tuh maksudnya untuk ini. Ya. Jadi ada problem di masalah kita. Orang semakin pintar, masalah semakin tidak terselesaikan. Ya, ya betul buktinya UGM. Orang makin pintar bohong. Bukan berarti orang makin pintar itu makin menyelesaikan masalah, salah. Ya, makin pintar bohong. Jadi negara itu mencerdaskan rakyatnya itu belum tentu kalian itu bisa bisa apa maju, bisa hebat, bisa apa istilahnya itu ekonominya bagus ya. Karena apa? Karena orang pintar yang dilahirkan oleh negara makin pintar sedangkan berbohong itu ada ciri-cirinya gampang kan. Masa didatengin ya kan? Ditunjukinnya ke wartawan. Ya kan? Bukan ditunjukin ke orang yang datangin. Oke lah, satu itu selesai. Dulu yang dipermasalahkan tuh Bambang Tri. Bambang Tri itu orang biasa ya, nggak punya apa, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang berpendidikan juga. Yang sekarang yang datang itu orang berpendidikan, ahli ahli forensik, terus alumni UGM lagi. Coba ya, apa Raymond Sianipar ya, Raymond Sianipar. Tuh, coba kalian lihat tuh tekniknya tuh, teknik apa? Teknik itu kan teknik sendata ya, teknik apa? Digital forensik itu. Nah, itu kalau bisa pelajari. Nah, jadi rumit itu prosesnya itu. Ya, UGM itu kan dia rektor. Jadi kalau kalian memahami, ya saya beberapa kali di kesempatan saya bilang ya, kita nggak mengejas orang, tapi namanya Bu Rektor UGM itu Ova Emilia. Semenjak dia ada klarifikasi dulu yang lama tuh, yang masa berapa tahun lalu Bambang Tri apa ditangkap itu, saya udah mau mati semuanya. Tapi kan kita bukan bukan siapa-siapa ya, maksudnya bukan pakar, bukan ini ya. Tapi ciri-ciri aja jelas. Seorang rektor kampus besar ketika dia mengklarifikasi tidak boleh menggunakan kata meyakini ya. Saya meyakini Jokowi alumni UGM. Enggak perlu ya. Seorang rektor itu orang hebat ya. Ketika mengklarifikasi itu nggak perlu menggunakan kata meyakini. Itu aja satu kata kuncinya. Karena yang dibutuhkan apa? Kalau orang akademik itu apa? Bukti. Nggak perlu dia menggunakan kata meyakini. Langsung mengatakan Jokowi adalah alumni UGM. Nah, itu baru benar tuh. Ya. Alumni UGM ini ijazahnya ini segala macam dan seterusnya. Nah, itu ciri. Pusing kan datangin Hercules ke rumah. Datangin Hercules segala macam. Makanya saya bilang kalian yang sekolah itu luar biasa gitu maksudnya. Orang nggak sekolah aja bisa bisa jadi gitu ya. Bisa jadi presiden di Indonesia ini. Kalian yang sekolah itu luar biasa. Ada tekniknya, ada caranya ya. Ya pelajarilah gitu ya gimana ini ya. Gitu ya. Tapi orang-orang tahu nggak nyalahin siapa? Jokowi. Kalau saya nggak nyalahin Jokowi loh. Kalau saya nyalahin saudara saya tuh, Surya Paloh itu ya. Surya Paloh dan Nasdem. Ya. Kenapa kira-kira? Kenapa saya salahin Surya Paloh, Nasdem?
Jadi Jokowi itu memang begitu bawaannya dari ini ya. Yang salah itu adalah media, media yang membawa dia besar. Jadi kalian menganggap Jokowi, kita banyak sebagian ya masyarakat kita lah yang pro kontra itu ya, baik Anies baik Jokowi dulu. Jadi menganggap wah ini berbohong segala macam. Tapi yang paling besar itu kontribusi itu media. Karena saya dulu apa namanya itu di di TV itu kan pas Pilpres 10 tahun lalu itu kan masih Prabowo Jokowi kan itu kan di media ini ya apa namanya itu eh, wawancara segala macam ya. Nah itu yang Metro TV itu 24 jam itu 24 jam Jokowi dari pagi bangun pagi sampai malam tidur ya, dia aja di TV ya itulah termasuk Najwa Shihab tuh mata Najwa. Jadi kalian menganggap tuh Najwa tuh hebat, jurnalis hebat ya. Nah tapi jurnalis itu yang sebenarnya yang kerjanya gitu. Kalau saya anti termakan oleh media. Tapi maksudnya kita punya perspektif lah. Bagus kok. Ada yang kayak Pak Deddy Mulyadi ya, Nita ya. Nita kan sempat ya. Deddy Mulyadi nanti banyak ini ya, gimana? Ya. Memang ini aja, maksudnya kita melihatnya eh, benar nggak agama, misalnya Islamnya itu apa Islamnya itu kalau Sunda Wiwitan ya? Sunda Wiwitan. Misalkan Sunda Wiwitan. Saya nggak tahu maksudnya dia mau Sunda Wiwitan mau apa gitu. Nah itu bagian siapa tuh? Bagian ulama, bagian agamawan ya. Nah, saya sendiri nggak tahu, mungkin ada gitu. Tapi karena saya nggak kenal ya. Dan mungkin juga memainkan media. Sekarang kan dia pakai ini ya, YouTube segala macam ya. Penghasilannya juga gede tuh udah jadi ini. Dari YouTube ya. Ya, ekonomi. Bisa jadi dia menggunakan media. Nah, persoalannya kalau kita akademisi itu bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat itu dari yang dia katakan, yang dia kerjakan, ini ya, ini enggak. Lalu pada saat tertentu dia benar, pada saat tertentu dia salah, bisa aja udah gitu kan. Jadi saya senang sebenarnya Deddy Mulyadi itu karena apa? Begitu dia jadi itu masalah yang selama ini nggak pernah ada yang coba memperbaiki, yaitu bayar pajak ya, bayar pajak. Kenapa salah satunya nggak mau bayar pajak orang? Males bayar pajak, harus nyari KTP pemilik pertama ya. Akhirnya diwajibkanlah KTP itu untuk yang nyuruh nyari itu Dispenda ya. Ini kita mau bayar pajak nih, harus ada KTP. Padahal sebenarnya kan calo kan, bisa buktiin itu. Nanti kalau udah nggak pernah bayar pajak ya, orang tua sebenarnya bayar pajak kan orang tua kan. Kalian nggak bisa bayar pajak loh, mau bayar pajak juga nggak bisa, harus pakai calo kan, luar biasa. Dan saya udah nggak bikin lagi SIM itu, saya udah nggak perpanjang lagi. Alhamdulillah nggak pernah ditangkap sih. Kalau ditangkap udah aja sedekah, tapi udah nggak saya perpanjang lagi. Ya, itu. Ya. Jadi masyarakat kita itu diperas itu seneng aja maksudnya. Termasuk SIM itu. Kalian ngerti nggak ya? SIM itu kan kita bikin, kita bayar. Oke, bayar. Saya bayar oke. Cuma saya maunya bayarnya sekali aja gitu. Tapi ngerti nggak deh? 5 tahun bayar lagi gitu. Nah, perpanjangan bayar kan. Coba. Makanya saya nggak mau lagi tuh mau perpanjang. Udahlah. Yang penting saya ada bukti bisa mengendarai kan. Udah pernah bikin. Tapi tahu nggak problemnya kenapa banyak kecelakaan? Karena SIM itu bayar. Kalau SIM itu gratis, nggak akan ada kecelakaan. Kenapa? Karena kalau SIM gratis itu nggak sembarangan dikeluarkan. Ya, benar nggak kamu bisa bawa motor? Coba.
Kan gratis. Si pihak sana nggak dapat uang, nggak mungkin kan dia mau ngeluarin dengan ini, oh, gratis dikasih aja semua nih. Kalau gratis justru dipersulit. Pendidikan gratis di ULBI. Kalian daftar loh, pasti diseleksi kan. Ini yang bagus-bagus aja yang boleh. Nah, jadi nggak, kalau bayar itu justru mau anak kecil, kurang umur lah ya, bisa bikin SIM, banyak buktinya. Ya. Alasan begini-begini, misalkan apa, masuk polisi tinggi kurang bayar, langsung lulus kan. SIM ini apa, kurang umurnya bayar, langsung bisa keluar. Dan bahayanya itu adalah semakin lama itu yang namanya bayar-bayar itu semakin semakin naik ya. Masa SIM sampai 1 juta? Saya tuh 300.000 loh, udah nembak loh 300.000. Ya, kalau bikin murni itu paling cuma 150 lah. Coba tanya ayah-ayah kalian, benar nggak kata saya? Sekarang itu bikinnya udah nembak itu 1 juta. Ya. Jadi kita tuh tenang aja gitu, ikut aja gitu. Nggak ada yang mencoba mewacanakan, mempertanyakan kembali. Kenapa kita harus bayar? Bukan nggak mau bayar ya. Kenapa kita harus bayar? Ketika kita mempertanyakan itu, barulah kemudian ada diskusi itu. Layaknya berapa sih bayar itu? Itu bikin SIM berapa sih bayarnya? Kenapa harus mahal gitu? Gitu ya. Sama juga parkir. Ya. Parkir dulu kan 1.000 ya. 1.000. Naik 2.000. Bahkan kalau di kota-kota itu nggak jelas lah. 3.500. Nggak ada yang pertanyakan. Kita apa sih yang dia katakan layanannya bagus apa sih? Kan cuma kasih kertas kan. Betul ya? Sama BPJS apa segala macam ya. Itu contoh itu. Tapi eh, ya kita mencoba apa namanya itu wise, bijaksana ya. Yang paling penting tuh salah satunya kalau nggak mau masalah seperti itu ya harus punya uang ya. Kalau punya uang mau ini ya segini ya bayar aja. Ya. Masalahnya kan kita kadang uangnya terbatas ya bagian itu. Orang orang kita tuh sebenarnya kaya-kaya, asli kaya. Pariwisata apa segala macam. Pari, ya. Jam 10, kemudian dikit lagi ya, 10 menit lagi ya. Nah, saya nggak bahas yang ini sudah ya. Langsung ke bagian. Nah, berikut ini adalah luas eh, dari dua kurva atau dua fungsi. Nah, kalau luas daripada dua kurva, maka yang atas dikurangi yang bawah. Termasuk tidak perlu mengalihkan yang negatifnya. Ini contoh di yang bagian ini kan, ada yang bagian di bawah kurva nih, di bawah sumbu X ya. Nah ini juga nggak perlu dilakukan perkalian dengan negatif. Ya. Jadi udah langsung nih fx dikurangi dengan ye. Ya. Jadi yang atas dikurangi yang bawah, langsung ya. Nah, ini yang atas dikurangi yang bawah. Batasannya ini sampai ini, ya. Dari 0 sampai 1. Gitu ya. Bisa dilihat dari nanti saya coba bikin slide-nya ya, slide-nya belakangan.
Jadi dilihat dari persamaannya aja dulu. Kalau bentuk integralnya kan kemarin udah ini ya, udah dicoba di worksheet-nya, berarti integral tentu udah bisa. Nah, sekarang kita main di batasannya. Batasan dan fungsinya. Ini batasannya dari 0 sampai 1 berarti dari ini sampai ini. Yang atas dikurangi yang bawah. Udah ya. Jadi lihat gambar, lihat bentuk integralnya. Nah, teknik pengintegralan kemarin sudah dicoba, jadi silakan nanti bisa dicoba sendiri. Ya. Ini 2x dikurangi x kuadrat. Nah, ini kan yang fungsi yang atasnya yang ini ya. Y sama dengan 2x kurangi x kuadrat. Yang bawahnya adalah x pangkat 4. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, tadi saya katakan kalau dia dua fungsi, itu tidak perlu membedakan yang mana yang di bawah sumbu X atau yang di atas sumbu X. Jadi langsung aja. Nah, ini. Yang diperlukan adalah bagian atas dan bagian bawah. Nah, kita lihat bentuk ini. Ini masih itu nggak sih? Gampang ya? Gampang yang atas dikurangi yang bawah ya. Tapi ya mau di kelas ini, mau di kelas saya di telepon juga, kalau dikasih ini nggak bisa bedain yang mana yang bagian atas, yang mana bagian bawah. Ya, ini contoh lain ya. Yang mana bagian atas? Yang mana bagian bawah? Ya, betul ya. Tapi kalau integralnya dari batas kirinya 0 sampai batas kanannya 4, ya. Ini sama tadi apa? 4. Ini Y kuadrat sama dengan 4X. Yang bawahnya apa? 4X kurang 3Y ya. Nah, ini kita lihat tadi yang kanan, yang atas dikurangi yang 4, berarti integralnya terhadap D. Gitu ya. Kemudian kita pastikan fungsi di sini itu semuanya adalah X. Nggak ada Y-nya. Kalau ada Y-nya berarti salah. Ini apa nih? Y kuadrat sama dengan? Berarti fungsinya Y sama dengan plus minus akar. Ya. Nah, ada yang plus, ada yang mana yang ini yang namanya Y sama dengan plus minus 4X. Yang ini yang plusnya, ya. Yang ini, ya. Jadi diambil akar 4X. Yang atas kan dikurangi yang bawah 4X kurang 3Y sama dengan 4. Berarti ini pindah ruas ya. 4X dikurangi 4 sama dengan 3Y. Y-nya sama dengan 4X dikurangi 4 per 3. Jadi dikurangi 4X dikurangi 4 per 3. Selesai dulu fungsinya. Nggak ada Y kan sama sekali ya. Jadi istilahnya itu membuat menjadi Y sama dengan. Fungsinya itu gimana ditulisnya terserah dia, tapi buatnya menjadi Y sama dengan. Yang atas dikurangi ya. Sudah selesai dulu. Mana yang atas, mana yang bawah. Nah, lihat lagi gambarnya. Yang atas dikurangi yang bawah. Cuman berlaku pada ini. Yang atas dikurangi yang ini adalah yang atas dikurangi yang bawah. Atasnya apa? Y sama dengan 4 akar 4X. Yang bawahnya
Y sama dengan min, ya. Ini kan beda fungsi ya. Yang ini sama ini kan. Ya. Y sama dengan kalau 4X, yang bawahnya Y sama min 4, yang atas dikurangi, yang atas dikurangi. Nah, ada teknik lain yang lebih mudah. Makanya kita perspektifnya tuh harus berubah. Kalau sulit, coba ubah perspektif. Ya, dalam menyelesaikan persoalan begitu sebenarnya. Coba ubah perspektif. Ya. Ubah perspektif itu termasuk yang costnya mahal. Orang mau training ya, perusahaan itu mau membayar karyawannya itu ya untuk training, upgradingnya. Upgrade yang namanya upgrading itu training dan seterusnya, manajemen training, course. Itu kan salah satunya pencerdasan. Pencerdasan tujuannya apa? Mengubah perspektif itu salah satunya. Oh gini dulu, saya belum kerja tuh bisa sembarangan. Begitu masuk, saya kerja tuh harus masuk jam sekian. Harus laporan ke ini begini caranya. Nah itu kan ubah perspektif. Itu yang mahal tuh. Ya. Di sini ubah perspektifnya apa? Salah satunya. Nanti ada materi berikutnya. Ini namanya integral terhadap sumbu ada satu lagi integral terhadap sumbu yang tadinya atas dikurangi bawah, rumit kan? Atas dikurangi bawah, akar 4x dikurangi akar 4x. Jadi kalau ditulis aja itu dari 0 sampai 1/4 akar 4x dikurangi, ya, dikurangi min, dikurangi min 4x ya, tuh dx. Ini baru sini nih. Kemudian dari 1/4 sampai 4 akar 4x dikurangi 4x min 4 per ya. Itu atas dikurangi rumit. Ya ada alternatifnya. Ya. Tadi itu kan cuma mindset cara berpikirnya ya. Satu lagi adalah yang kanan dikurangi yang kanan dikurangi ini. Coba lihat. Saya rotate ya sekarang ya. Udah ya, ini ya, mungkin bisa ditulis lagi ya, radio nanti. Kalau yang nggak nyata, tulis radio. Nah, coba lihat. Masih sama kan? Yang atas dikurangi yang bawah, tapi lebih mudah kan? Yang atas, yang bawah. Kalau yang tadi perspektifnya apa? Atas dikurangi bawah juga, tapi beda kan? Begitu saya ngambil dari angle yang berbeda, istilahnya, yang kanan dikurangi yang kiri, ternyata simple kok. Ini, ya, gitu ya. Itu integral terhadap dx yang tadi susah, ganti dengan integral terhadap d. Nanti itu ada tekniknya. Saya kembalikan ya. Nah kalau coba semua ini, coba semua. Aduh, coba semua. Rotate. Tadi sini rotate-nya di sini, jadi dia. Nah, ini ubah semua. Nah, itu ya. Aduh, sulit. Ya sudahlah. Ya.
Itu ya. Nah, tadi sampai mana? Nah, ini ya. Yang atas dikurangi yang bawah. Nah, jadi lihat lagi, betul nggak? Ya, seolah-olah udah pasti ini yang atas dan udah pasti ini yang lihat batasan itu sampai sini doang. Yang atas dikurangi yang bawah itu sampai sini doang. Sebelah sini enggak. Sebelah sini dia sendiri tuh. Yang mana yang atasnya? Tadi akar 4 di bawahnya. Ini rumit kan? Nanti ada alternatifnya. Cuma itu cara berpikirnya dulu. Ini alternatifnya tadi yang kanan dikurangi yang kanan dikurangi yang kiri ya. Yang atas dikurangi yang bawah. Coba kita lihat rotate left. Nah, ini ya. Nah, yang atas dikurangi yang bawah. Yang kanan dikurangi yang kiri. Ya, itu aja ya. Nanti ada apa namanya? Worksheet coba dikerjakan lagi untuk